waris tidak mampu memahami batas antara harta perkawinan bersama dengan harta warisan murni, seperti yang terjadi setelah meninggalnya Bapak Hendra. Riko, sebagai anak kandung dari Bapak Hendra, pergi ke area kampus untuk menghampiri ibu tirinya, yaitu Ibu Dewi, untuk menuntut agar warisan rumah peninggalan ayahnya segera dijual dan dibagi secara merata kepada anak kandungnya, dengan alasan bahwa rumah tersebut atas nama ayah kandungnya. Tante Dewi, rumah papa pokoknya harus dijual minggu ini. Semua harus dibagi rata karena anak papa. Karena sertifikatnya kan atas nama papa. Jadi itu murni dong hak kita. Alicia, gak bisa kayak gitu dong, tante gak setuju. Itu rumah kan dibeli pas tante udah nikah sama mama kamu secara sah. Jadi tante ada hak atas rumah itu. Tante gak setuju kalau dijual begitu aja. Gak bisa gitu tante, papa kan udah meninggal. Secara hukum rumah itu udah di hak waris mutlak untuk anak kandung papa. Disinilah kekeliruan pembagian waris sering terjadi. Berdasarkan KUH Perdata Buku 2, harta peninggalan seorang tidak dapat serta-merta dibagikan begitu saja jika di dalamnya terdapat hak pasangan yang hidup semenda atau pasangan yang ditinggal mati. Sorry, saya kebetulan mendengar percakapan kalian. Menurut hukum perdata kita tuh nggak bisa langsung bagi harta warisan setelah orang itu meninggal. Kamu gimana? Jelas-jelas sertifikat rumah itu atas nama papa saya. Iya, betul itu atas nama bapak kamu. Cuman itu rumahnya kan beli setelah menikah dengan Tante Dewi, yang mana mereka nggak ada surat pembagian harta. Jadi rumah itu disebut sebagai harta gonogini. Nah, itu yang tante maksud tadi. Perlu dipahami bahwa berdasarkan pasal 119 KUH Perdata, sejak saat dilangsungkannya pernikahan telah terjadi persatuan menyeluruh antara harta suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian kawin yang memisahkannya. Mari kita lihat bagaimana Andi, seorang mahasiswa hukum, mencoba menyelesaikan kekeliruan ini. Nah, itu betul Tante Dewi. Jadi, Alicia, menurut pasal 128 KUH Perdata, perkawinan yang dipisahkan oleh kematian itu tidak bisa langsung dibagi hartanya. Jadi, karena itu adalah harta bersama, 50% dari rumah itu adalah milik Tante Dewi. Sedangkan 50% lagi baru bisa disebut sebagai harta warisan. Jadi 50% itu nanti baru dibagi kepada Tante Dewi dan anak-anaknya sesuai hukum waris. Oh, jadi hak Tante Dewi atas harta bersama 50% dipisah dulu di awal, baru setelahnya sisanya dibagi-bagi lagi ke anak papa. Berarti saya nggak bisa dong jual seenaknya. Iya, betul kayak gitu Alicia. Jadi semua persetujuan hukum atas rumah itu harus ada persetujuan Tante Dewi dulu, karena 50% dari rumah itu adalah miliknya Tante Dewi. Sudah, kalau begitu Alicia dan Tante Dewi kita berjabat tangan dulu ya. Melalui pemaparan hukum tersebut, Riko akhirnya memahami kondisi hukum yang sebenarnya. Secara yuridis, sengketa harta gonogini dalam hukum waris KUH Perdata diselesaikan dengan asas pemisahan horizontal, di mana hak pasangan yang hidup terlama atas harta bersama dikeluarkan terlebih dahulu sebelum diselesaikan melalui buku 2 KUH Perdata. Konflik ini berakhir damai tanpa berlanjut ke meja hijau. Demikian simulasi dari kelompok kami. Terima kasih.